Selamat pagi, perkenalkan nama saya Afridiana Firman. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kemasyarakatan Doso, sekaligus mahasiswi PPG Piloting 2 di Universitas Pasundan. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 11 Oktober 2024 di SMP Kemasyarakatan Doso dengan materi melestarikan budaya bangsa melalui puisi rakyat. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Silakan berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Julia, silakan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat serta nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengikuti pelajaran. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik. Namun kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, Julia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Sudah bisa ikuti pelajaran bahasa Indonesia? Bisa, Sudah siap? Ibu. Sudah siap? Siap, Ibu. Sebelum saya mulai pelajaran, saya mengecek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Terima kasih. Atau di antara kalian ada yang mungkin rasa ngantuk atau mungkin rasa jenuh, ada siswa yang seperti itu? Tidak ada, Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya saya mengajak Anda berdiri dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Silakan. Salah satu siswa PDK biasa. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan materi, kemarin kita sudah masuk ke materi tentang puisi rakyat. Masih ingat dengan puisi rakyat? Masih ingat? Ya. Di dalam puisi rakyat ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama apa? Gurindam. Yang kedua? Pantun. Yang ketiga? Syair. Ya. Silakan siapa yang masih ingat dengan pengertian gurindam. Silakan Julia. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari India, yang yakni sajak dua baris yang mengandung petuah atau nasihat. Ya, terima kasih untuk Julia. Tepuk tangan untuk Julia. Gurindam ini salah satu puisi yang berasal dari India. Ya. Yang berikutnya tadi apa yang kedua? Pantun. Siapa yang tahu tentang pantun? Novi, silakan Novi. Pantun merupakan puisi 4 baris yang bersajak AB
dan terdapat sampiran pada baris pertama dan kedua serta isi pada baris ketiga dan keempat. Terima kasih untuk Robi. Tepuk tangan untuk Robi. Yang angka berikutnya apa yang ketiga? Syair. Silakan Syair. Pio silakan. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, masuk pula syair. Tepuk tangan untuk Pio. Baik. Karena Anda sudah mengetahui tentang apa itu syair, gurindam, dan pantun, sebelum saya melanjutkan materi tentang hari ini kita belajar tentang ciri-ciri pantun, gurindam, dan syair. Mari kita melihat video berikutnya. Baik, sudah melihat videonya? Sudah. Video yang barusan Anda lihat itu apakah bagian dari pantun ya? Termasuk pantun? Iya. Dan pantun yang ada di dalam itu dia berbicara tentang apa? Tentang keadaan sebuah kota, sebuah kota. Dan di sini yang bermain pantun di sini adalah siapa? Apakah anak SD, SMP, atau anak SMA? Anak SD. Ya, anak SD atau anak TK. Nah, setelah Anda melihat video itu, apakah Anda sudah sudah bisa membayangkan bahwa atau cara membuat pantun itu seperti apa? Sudah bisa membayangkan, sudah memahami cara membuat pantun dan juga cara membawakan pantun. Sudah bisa? Sudah. Berarti bagaimana dengan pantun ini? Apakah menyenangkan atau buat Anda susah untuk berpikir? Menyenangkan. Nah, sehingga kalau Anda sudah memahami tentang pantun, cara membuat pantun, syair, dan gurindam, nantinya kita belajar tentang ciri-ciri dalam pantun, gurindam, dan syair. Karena setelah Anda belajar tentang cara membuat pantun, syair, dan gurindam, nantinya Anda bisa membuat pantun, gurindam, dengan syair itu dengan baik. Sehingga setelah saya memberikan materinya sebentar, saya tugaskan Anda untuk membuat pantun, syair, dan gurindam. Bisa itu? Bisa, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Sehingga hari ini kita punya tujuan pembelajaran itu adalah mengidentifikasi
mengidentifikasi ciri-ciri dalam sebuah puisi rakyat yang mana di dalamnya itu berbicara tentang pantun, syair, dan gurindam. Itu kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Karena sebelumnya kita sudah tahu apa itu pantun, syair, dan gurindam, sehingga hari ini kita belajar tentang ciri-ciri kebahasaan dalam pantun, gurindam, dan syair. Sehingga dari ciri-ciri itu sebentar Anda bisa membuat pantun, gurindam, dan syair. Tetapi sebelumnya tadi teman Anda sudah menjelaskan tentang apa itu gurindam, pantun. Baik, materi sebelumnya kita masuk dalam mengidentifikasi pantun, puisi rakyat yang mana di dalamnya itu ada pantun, gurindam, dan syair. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang mengidentifikasi struktur dan kebahasaan, yang mana di dalamnya nanti itu ada ciri-ciri dari puisi rakyat. Yang di dalamnya itu sebentar ada ciri-ciri tentang pantun, tentang gurindam, dan juga syair. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya sekali lagi mengajak Anda untuk memperhatikan lagi apa itu puisi rakyat, supaya Anda lebih memahami tentang puisi rakyat itu seperti apa. Nah, di sini puisi rakyat ini adalah puisi yang terikat oleh aturan bait, aturan jumlah bait, yaitu dalam satu paragraf, jumlah larik atau baris per bait, jumlah kata per kata, rima atau bunyi akhir, dan juga strukturnya, yang mana dalam struktur itu dia berbicara tentang deretan kalimat, suku kata, ejaan, pelafalan, jumlah suku kata, dan juga penekanan suara, bahkan iramanya, naik turunnya suara. Yang berikutnya, ini jenis puisi rakyat. Kalau puisi rakyat itu sendiri kita sudah ketahui. Sekarang kita belajar tentang jenis puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada gurindam, gurindam. Yang kedua nanti pantun, dan yang ketiga ada syair. Gurindam itu puisi yang berasal dari India. Pertemuan minggu lalu saya sudah jelaskan apa itu dulu gurindam, tetapi hari ini saya mau menjelaskan ulang supaya Anda bisa ingatnya dan nantinya Anda bisa membuat sebuah gurindam. Yakni sajak 2 baris yang mengandung petuah, atau nasihat. Gurindam itu dia berisi tentang nasihat. Yang kedua adalah pantun. Di awal tadi kita sudah menonton video tentang pantun. Saya mau mengingatkan sekali lagi kepada Anda supaya Anda bisa mengenal lebih jauh lagi pantun itu seperti apa. Pantun merupakan puisi 4 baris, yang mana dia itu mempunyai sajak AB, dan terdapat sampiran. Sampirannya itu tepatnya dia itu berada di baris pertama dan kedua, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sehingga pantun ini dia memiliki 4 baris dalam satu bait. Beda kalau gurindam. Gurindam itu dia satu bait itu memiliki 2 baris, dan gurindam ini semua baris itu memiliki isi, semuanya dijadikan isi. Yang berikutnya syair. Syair ini salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Lihat sudah namanya syair. Ya, ini dengan masuknya Islam ke Indonesia, masuk pula lah syair. Syair ini merupakan
puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 larik, 4 larik, dan berakhir dengan bunyi yang sama, sehingga dia nanti memiliki saja a. Itulah bedanya pantun dengan syair. Itu. Bagaimana sampai di sini? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Yang berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Anda membaca pantun, pantun, gurindam, dan juga syair. Ini yang harus diperhatikan. Bukan hanya Anda membaca begitu saja, tetapi Anda harus memperhatikan beberapa hal supaya apa yang Anda sampaikan dalam pantun itu nanti bisa tersampaikan dengan baik kepada si pendengar. Sehingga yang pertama yang perlu diperhatikan pada saat Anda membaca pantun, gurindam atau syair itu adalah pelafalan, yaitu pengucapan huruf-huruf. Huruf hidup. Huruf hidup itu ada berapa huruf hidup? Huruf hidup atau vokal P ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Iya, harus jelas pengucapan huruf. Sehingga dengan kita membawakan sebuah pantun bisa tersampaikannya dengan jelas kepada si pendengar ataupun penonton. Yang berikutnya intonasi. Intonasinya itu berkaitan dengan suara yang kita gunakan pada saat kita membacakan pantun, pantun, gurindam atau syair. Itu. Yang terakhir itu adalah penjedaan. Itu membutuhkan penjedaan di situ supaya pendengar bisa mengetahui atau penonton bisa mengetahui bahwa baris pertama dan kedua itu adalah merupakan sampiran, ketiga dan keempat itu adalah merupakan isi, sehingga cara membaca pantun itu beda dengan membaca bacaan yang lain, beda dia. Itu juga dengan puisi baru, dia beda cara bacanya. Sehingga yang Anda perhatikan di situ adalah pelafalan, intonasi, dan juga jeda atau penghentian. Sekarang hari ini kita punya tujuan pembelajaran tadi itu adalah mengidentifikasi, atau hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasaan, yang dimana nanti di dalam struktur dan kebahasaan ini kita belajar tentang ciri-ciri dari pantun, gurindam atau syair. Yang pertama kita perhatikan ciri-ciri pantun. Sekali lagi saya ingatkan Anda dari awal tadi kita sudah menonton sebuah video tentang pantun, tetapi mereka bawanya dalam sebuah lagu. Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Satu bait terdiri atas 4 baris. Yang berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Bunyi akhir. Pantun ini dia ini memiliki sajak atau rima akhir, bunyi akhir, atau rima pantun berpola A B. Itu. Selain itu juga jumlah suku kata, kita membuat pantun itu bukan asal-asal saja, tetapi kita harus patok pada jumlah kata yang kita gunakan dalam satu baris. Itu jumlah suku katanya itu adalah 8 sampai 12. Tidak boleh di bawah, tidak boleh di bawah 8, tidak boleh di atas 12. Yang berikutnya, pantun memiliki 4 suku kata dalam satu baris. Tuh. Bagaimana sampai di sini sudah paham? Yang berikutnya saya perlihatkan Anda untuk contoh pantun dulu. Ini yang saya maksud tadi. Ini satu bait ini memiliki 4 baris. Ini 4 baris. 1, 2, 3, 4. Baris pertama, perhatikan baris pertama. Silakan dibacakan bersama. Baris pertama, baca.
Bumi menyayat tanahnya subur. Raja terus sabar ratu, kelak kamu akan dimakmurnya. Apa tujuan dari pantun ini? Apa tujuan dari pantun ini? Apa? Tujuan dari pantun ini, arti dari pantun ini apa? Mengingatkan kita terus belajar dan sekolah dengan baik supaya kelak Anda bisa menjadi orang yang sukses. Itu, kembali ke ciri-ciri tadi itu. Ini baris pertama dan kedua merupakan sampiran, merupakan sampiran. 3 dan 4 merupakan isi, merupakan isi. Nah, bunyi akhir, ini yang saya maksud. Bunyi akhir, baris pertama dia punya bunyi akhir itu U. Baris kedua bunyi akhirnya R. Baris ketiga bunyi akhirnya U dan baris keempat bunyi akhirnya R. Sehingga dia punya sajak itu UR, yaitu A B. Nah itu sajak dalam pantun itu seperti itu. Nah, perhatikan supaya lebih memahami. Silakan baca pantun yang kedua, silakan. Setiap hari mereka beribadah. Ayo belajar dengan tulus setiap hari untuk masa depan yang lebih gemilang. Dia punya artinya ini kurang lebih sama dengan pantun yang pertama. Mengajak Anda supaya Anda bisa belajar, belajar dengan giat supaya Anda bisa mengenal tentang pantun. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk masuk dalam kelompok. Silakan masuk dalam kelompok. Masuk dalam kelompok. Sekarang tugas Anda ini silakan Anda membuat pantun, sesuai dengan ciri-cirinya tadi itu, ciri-ciri pantun. Masih ingat ciri-ciri pantun tadi itu? Sekali lagi, apa yang pertama tadi? Ciri-ciri pantun yang pertama apa? Yang pertama tadi satu baris terdiri dari 4 baris, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ketiga dan keempat merupakan isi. Yang berikutnya, pantun memiliki berapa suku kata? Berapa suku kata? 12 suku kata. Dan pantun memiliki sajak, yaitu apa tadi? Sajak. Ya, sekarang kalau Anda sudah memahami tentang ciri-ciri itu, silakan saya beri kesempatan Anda untuk membuat pantun. Pantunnya itu boleh lebih dari 1. Silakan. Waktunya 10 menit, 10 sampai 15 menit. Buat pantun sebanyak-banyaknya sesuai dengan sesuka hatimu atau sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Silakan kerjasamanya. Namanya kita kelompok ini butuh kerjasama supaya hasilnya bisa memuaskan. Buat pantun lebih dari 1 boleh. Kalau ada hal yang Anda bingung, silakan ditanyakan. Kalau ada hal yang membingungkan, silakan ditanyakan.
diskusi. Bagaimana, sudah paham tentang pantun? Sudah. Sehingga Anda bisa buat pantun, toh? Bisa. Atau mungkin ada hal yang membingungkan? Membingungkan? Tidak ada ya? Silakan lanjut. Sudah? Sudah. Ada yang kalian tidak mengerti tentang pantun? Sudah. Sudah? Sudah Ibu. Sudah, saya persilakan kelompok 1 maju. Yang lain sambil mendengarkan. Silakan menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Lia. Saya India, perwakilan dari kelompok saya akan membacakan pantun yang sudah kami buat. Adik duduk di lantai dasar, duduk dengan cara bersila. Patuhilah Undang-Undang Dasar, wujudkan nilai menurut Pancasila. Bagaimana? Sudah bisa mendengarkan? Sudah. Apa arti dari pantun kelompok 1? Arti dari kelompok 1 itu kita harus bagaimana? Kita harus harus mematuhi undang-undang dasar. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Dengarkanlah wahai para remaja, rajinlah belajar sepanjang usia. Ilmu itu pasti ada guna untuk bekal kini dan hari tua. Iya, sudah mendengarkan? Sudah. Apa arti dari pantun kelompok 2? Apa artinya? Mengajak kita agar kita bisa rajin belajar supaya kelak menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, ibu pergi membeli bunga, benaran indah panjang di rumah. Kalau ini masuk surga, rajin-rajinlah mengkaji dan beribadah. Iya. Apa isi dari pantunnya kelompok 3? Apa? Mengingatkan kita apa? Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu kita rajin-rajinlah berdoa, supaya kita diberi apa? Kesehatan, umur panjang dan segala sesuatu itu bisa dilancarkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Berikut kelompok 4, silakan.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya Matre, perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil pantun yang telah kami. Jalan-jalan di tepi pantai, jangan lupa membeli es kelapa. Jika kamu baik hati, maka kamu akan bersusi. Sekian dari saya. Apa isi dari pantun Madre atau pantunnya kelompok 4? Apa isinya? Apa mengajak kita harus bisa melakukan ya apa perbuatan yang baik. Nah ini berkaitan dengan karakter sudah ini. Kita harus sebisa mungkin harus bisa melakukan apa hal yang baik terhadap sesama, supaya orang-orang di sekitar kita juga apa bisa apa menyenangkan. Ya tepuk tangan untuk ya baik. Setelah saya melihat dan kita sudah mendengarkan sama-sama tadi hasil dari perjalanan ini, saya bisa melihat kalau Anda ini sudah memahami tentang pantun dan juga dia punya ciri-ciri dari pantun itu. Bahkan Anda juga bisa mengartikan pantun yang Anda buat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saya masih memberikan waktu sekali lagi untuk Anda membuat lagi pantun, sehingga saya bisa tahu nanti kalau Anda ini memang sudah benar-benar memahami tentang pantun. Dan pantun ini nanti Anda kalau tadi itu hanya membacakan saja, tapi sebentar ini pantun yang Anda buat yang kedua ini Anda harus bisa rincikan sesuai dengan ciri-cirinya. Misalnya baris pertama dan setelah Anda membaca pantun, Anda jelaskan sesuai dengan ciri-cirinya. Bisa, iya. Maksudnya kalau tadi kan pertama Anda hanya membacakan saja dan bertanya tentang apa dari pantun. Tetapi sekarang ini pantun yang kedua ini nanti Anda membacanya dan juga dijabarkan atau dirincikan dalam ciri-ciri pantun. Bisa diterima ya? Bisa. Ya, nanti kau jelaskan misalnya kami kelompok 1 membawakan pantun yaitu apa? Baris pertama, kedua merupakan sampiran dan ketiga dan lain. Pantun kami ini bersama bisa diterima? Bisa. Silakan kerjakan sekali lagi pantunnya. Kalau sudah selesai silakan datang tunjuk dulu. Dan kelompok 1 silakan tunjuk dulu.
Kelompok berikutnya yang sudah kelompok 2 boleh. Yang saya maksud tadi itu yang mana ini maksudnya ciri-ciri. Nah, maksudnya barisan 2 kemudian ini merupakan campuran. 3 dan 4 merupakan isi. Setelah itu nanti kita membuat sasarannya. Setelah kita dapat titik A, B, A, B. Dan kalau bisa ya apa isi dari kandungan ini, arti dari kandungan ini. Berikutnya. Saatnya istirahat tetap. It's time for that first break. Sudah? Kalau sudah, saya akan berdiri dulu. Berdiri. Biar posisi yang masih ingat biar apa ya? Posisinya. Masih ingat? Kita mulai. Bahasa Indonesia. Bahasaku, jaya diriku, pemersatu, jaya luar biasa. Sekali lagi. Bahasa Indonesia. Bahasaku, jaya diriku, pemersatu, jaya luar biasa. Tepuk tangan. Silakan kelompok 1 maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi saya akan membacakan pantun yang sudah kami buat. Padi ditanam oleh para petani. Tiap hari mereka bekerja di ladang. Ayo belajar dengan tekun setiap hari untuk masa depan yang lebih mulia. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Puisi kami bersajak ABAB. Isi dari puisi kami adalah mengajak kita untuk tekun untuk belajar dan supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Ada yang mau menanggapi?
Yo silakan tanya apa? Kalian Visi kami, arti dari pantun kami ialah mengajak kita untuk tekun belajar supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih cerah. tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok dua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi saya akan berbicara sepatunya. Memetik bunga kita pagar, buah mangga yang indah. Kami akan belajar agar tidak menyesal di hidup. Baris pertama dan kedua merupakan satiran. Baris tiga dan keempat merupakan isi. Pantun kami bersajar AB menjelaskan kita disuruh untuk rajin belajar. Terima kasih. Sekali lagi Julia, mungkin mau menanggapi atau sudah jelas apa arti tadi? Sudah jelas. Sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok yang ada. Berikutnya kelompok tiga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 Universitas Indonesia. Orang bekerja dengan ilmu mengantar kesuksesan. Hasil pekerjaan tidak menentu karena tidak kebiasaan bekerja. Isi dari kandung kami adalah rajin bekerja supaya mendapat pengetahuan yang lebih luas. Yang pertama, sampiran. Baris kedua, isi. Pantun kami bersajak AB. Ada yang mau menanggapi? Menanggapi apa? Novi. Isi. Isi dari pantun kami Rajin belajar supaya dapat pengetahuan yang lebih luas. Ya. Mengajak kita supaya apa? Teruslah belajar supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa berguna untuk kita. Tepuk tangan untuk kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktu yang telah kami membuat puisi untuk yang kedua kali. Anak-anak suka bermain itu, kudu dimainkan dan ajak seumur. Belajar terus, tak boleh ragu. Kalau kamu akan hidup kembali. Puisi yang kami buat, pantun yang kami buat, baris pertama kedua berisi sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kami membuat pantun bersajak AB. Isinya, jangan pernah bosan untuk belajar agar pulang hidup kita. Sekian dan Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, yang berikutnya tadi dari dua contoh itu Anda sudah bisa memahami tentang ciri-ciri pantun dan Anda juga sudah bisa membuat pantun sesuai dengan ciri-cirinya. Sehingga di sini saya bisa mengetahui cara Anda memahami atau cara Anda menangkap untuk tentang materi yang diajarkan itu sudah bagus, sehingga nantinya kalau Anda ditugaskan membuat pantun, Anda bisa membuatnya dengan baik dan benar. Nah, sekarang ini ada soal supaya soalnya ini soal untuk tes kemampuan Anda tentang pantun, tentang pantun.
Dikerjakan sama-sama, diskusi supaya jawabannya tidak ada yang salah. Berdiskusi, dicermati atau dipahami dulu soalnya seperti apa. Kerjasama. Nanti pada saat dibahas,
Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the first lesson. Sudah ya. Silakan kelompok 1 bertanya, kelompok 2 yang menjawab. Kelompok 1. Kelompok 1 yang bertanya, kelompok 2 yang menjawab. Berikutnya kelompok 2 bertanya, kelompok 3 yang menjawab, kelompok 3 bertanya, kelompok 4 yang menjawab. Kelompok 4 yang bertanya, kelompok 1 yang menjawab. Seperti itu. Ulang lagi. Silakan. Saya Tuhan Engkau memberikan pertanyaannya untuk mengisi bagian ruang yang sesuai adalah Pertanyaan itu tak bisa lagi kembali. Ya, oke. Saya bahas sekali lagi supaya sampirannya isinya dengan jelas, tersampaikan dengan jelas. Tuhan, Engkaulah pencipta alam. Ketakjubanku tak bisa lagi kupendam. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, silakan kelompok 2. Pekerjaan marah dan membela nanti hilang akan marah tidak hanya membuat orang yang dimarahi tidak suka, tetapi juga memberikan rezeki. Yang harus dilakukan agar dapat mengendalikan marah adalah tarik nafas yang panjang, dalam dan Ya, betul. Tepuk tangan. Caranya supaya kita tidak berlarut dalam kemarahan, atau tips atau cara untuk menghindari atau untuk meredamkan rasa marah itu, yaitu dengan tarik nafas yang panjang dan juga dalam-dalam, dan juga lambat. Gitu. Yang berikutnya, gunakan akal berpikir agar di masa tua nanti tidak aktif. Pertanyaannya, santun merupakan modal untuk bisa harmonis dalam berkeluarga. Berikut yang tidak tergolong santun adalah Jawabannya menjawab ulang pertanyaan. Ya, apabila ada orang yang bertanya, seharusnya kalau ada pertanyaan otomatis ada jawaban. Tetapi kalau kita tidak punya sopan santun, tidak punya rasa sopan, saling menghargai, kita mengulangi kembali pertanyaan yang ditanyakan oleh si penanya. Itu salah satu cara yang tidak baik. Seharusnya yang kita lakukan adalah menjawab pertanyaan itu. Apabila Anda tidak mengerti atau tidak paham, silakan ditanya ulang. Apa pertanyaannya?
Tetapi untuk mengulangi pertanyaan itu adalah salah satu cara yang tidak baik. Gitu. Berarti kamu tidak menghargai ya pertanyaan orang. Gitu. Berikutnya, Carilah ilmu, jangan sampai jemu. Sepanjang hayat tak perlu ragu. Ilmu pasti berguna dalam hidup. Pertanyaannya, isi bagian rupa pada puisi di atas yang sesuai adalah Membuatku bahagia sepanjang waktu. iya. Sekali lagi saya bacakan supaya bisa tersampaikan dengan jelas. Saya baca dengan ilmunya bagian rumpangnya. Carilah ilmu, jangan sampai jemu. Sepanjang hayat tak perlu ragu. Ilmu pasti berguna dalam hidupmu, membuatmu bahagia sepanjang waktu. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, Terdapat satu opsi yang bukan termasuk ciri pantun di atas, yaitu Memiliki rima AB. iya. Pantun itu apa? Ciri-ciri pantun itu adalah bersajak AB atau memiliki rima atau bunyi akhirnya itu adalah AB. Kenapa seperti itu? Karena pada pantun itu dia itu punya akhirannya itu satu dan dua, satu dan tiganya itu sama, dan tiga dan empatnya itu sama juga. Sehingga punya akhirnya itu adalah AB. Nah, berikutnya Topik pantun di atas adalah apa dia? meraih ilmu. Iya. Pantun di atas itu atau pantun yang ada dalam teks itu dia tidak menggunakan judul. Berarti kesana di situ adalah menentukan judulnya. Sehingga judul dari pantun itu adalah meraih ilmu. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya, Pertanyaannya, pesan yang ingin disampaikan melalui pantun di atas adalah? Jawabannya, Apa? cari ilmu sepanjang hidup dan akan membuat bahagia. iya betul. Pesan dari pantun di atas adalah carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar hidupmu kelak menjadi hidup yang bahagia. Betul. Yang berikutnya, Keelokan alam begitu sempurna, tak seorang pun yang tak terkesan. Agar keelokannya tetap terpelihara, kitalah yang harus menjaganya. Pertanyaannya, makna yang sesuai dengan puisi di atas adalah? kelestarian keindahan alam harus tetap kita jaga. iya betul. Sekali lagi saya bacakan pantunnya. Keelokan alam begitu sempurna, tak seorang pun yang tak terkesima. Agar keelokannya tetap pelihara, kitalah yang harus menjaganya. Nah ini, sehingga ini juga adalah bagian dari pantun baris. Pantun baris, ini namanya pantun baris. Dia ini bunyi akhirnya itu sama. Itu yang dinamakan, karena pantun ini ada bermacam-macam. Sehingga ini adalah bagian dari pantun baris. Nah, ini arti dari pantun ini adalah kelestarian keindahan alam harus tetap kita jaga. Kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita, agar kita bisa hidup sehat, hidup aman, berdamailah dengan alam, supaya kita juga ya bisa menghirup udara yang segar, dan juga kita berada dalam lingkungan itu tidak pernah bosan, atau kita berada dalam lingkungan itu pastinya kita ini aman dan tenang. Itu. Ya, dari hasil tugas yang Anda kerjakan tadi itu, Anda sudah bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Sehingga di sini dari kelompok 1 sampai 4 semuanya itu sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Sehingga saya memberi apresiasi. Jangan malas untuk belajar. Belajarlah terus. Selama Anda diberi kesempatan untuk belajar, silakan belajar banyak-banyak, membaca buku banyak-banyak,
supaya kelak nanti Anda menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi Anda sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Baik, dari beberapa hasil kerja yang Anda buat tadi itu, di sini lebih yakin lagi, saya lebih yakin lagi kalau materi pantun ini kamu sudah bisa menerimanya dengan baik, dan bisa terapkan dengan pantun yang kau sudah buat, sehingga suatu saat nanti kalau Anda ingin membuat pantun, pantun apa saja, intinya Anda sudah tahu dia punya ciri-cirinya seperti apa, dan Anda bisa membagikan pantun itu kepada orang lain, dan Anda tidak ragu-ragu lagi untuk membuat sebuah pantun. Karena apa? Karena Anda sudah tahu ciri-cirinya, caranya, cara membuat pantun itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Dan setelah Anda membuat, yang pastinya Anda juga sudah mengetahui cara membawakan sebuah pantun itu seperti apa, supaya orang tertarik dengan pantun yang kita buat, supaya orang bosan dengan pantun yang kita buat, dan caranya supaya orang bisa terima, bisa memahami, bisa melakukan sesuatu sesuai dengan isi pantun yang Anda buat, sehingga tadi saya sudah katakan atau saya sudah berikan langkah-langkah pada saat Anda membaca sebuah pantun. Yang pertama tadi itu adalah dia punya pelafalan atau pengucapan huruf tadi itu, huruf demi huruf, supaya orang bisa mengetahui, yaitu intonasi, naik turun suara, naik turun suara, sehingga pada saat kamu membaca pantun, orang tidak bosan mendengarnya karena kamu membawanya dengan baik, dengan baik, dan juga menggunakan suaranya dengan baik. Di situ juga pelafalan pengucapan huruf dan huruf, dan yang terakhir itu pencerahan, sehingga orang bisa memahami pantun yang kita buat itu bisa tersampaikan dengan baik apabila kamu bisa mengikuti langkah-langkah yang ada dalam pantun. Sudah, sekian dulu. Silakan Anda ini dulu bisa sebelum kita masuk ke baik. Setelah saya melihat hasil kerja Anda tadi, saya mau mengingatkan sekali lagi tentang bagaimana cara atau ciri-ciri pada saat Anda membuat sebuah pantun. Sekali lagi saya mau mengingatkan Anda untuk memahami tentang struktur dan ciri-ciri dalam sebuah pantun. Yang pertama tadi itu adalah satu bait, terdiri atas 4 baris, dan baris pertama dan kedua merupakan sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan sisi. Dan di dalam sebuah pantun dia itu memiliki rima, rima itu sama dengan bunyi akhir, atau sajak, yaitu dia menggunakan sajak ya. Dan di dalam pantun juga dia memiliki suku kata, yaitu jumlah suku kata dalam pantun itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Itu. Dan yang berikutnya, pantun memiliki 4 suku kata, dan pantun juga dalam satu baris itu pantun itu memiliki 4 sampai 8
kata, bukan suku kata lagi, tetapi kata. Nah, dari kata itu nanti Anda bisa buat ke dalam suku kata. Yang dibentuk pertama itu adalah katanya dulu. Setelah itu baru Anda pindah ke suku kata. Sehingga di pantun ini kita juga belajar membuat suku kata, membuat suku kata dan juga arti dari kata yang kita buat itu apa. Nah, itu. Dan yang berikutnya, di sini juga mengingatkan Anda untuk cara membawa sebuah pantun itu seperti apa. Membawa pantun, jangan asal baca-baca begitu saja, tetapi usahakan Anda harus tahu cara membaca pantun itu seperti apa. Tadi saya sudah ingatkan Anda untuk sekali lagi saya ingatkan untuk bagaimana caranya supaya Anda bisa menampilkan pantun dengan baik. Yang pertama itu adalah apa yang perlu dilihat. Yang pertama adalah pelafalan. Nah, di sini Anda diingatkan untuk ucaplah huruf dengan baik dan benar. Tadi saya sudah sudah tanyakan Anda pengucapan huruf itu lebih huruf vokal itu harus jelas, yaitu a, i, u, e, o harus jelas, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh si pendengar atau si pembaca. Gitu. Yang berikutnya intonasi. Nah, naik turunnya nada yang kita gunakan. Nah, pada saat kita membaca sampiran, nada yang kita gunakan seperti apa? Pada saat kita menyampaikan isi dalam pantun itu, nada yang kita gunakan seperti apa? Dan yang berikut adalah jeda. Apapun, bukan hanya di pantun saja, membaca pantun saja. Membaca bacaan biasa juga butuh penjedaan, sehingga kita bisa membaca atau menyampaikan isi pantun itu dengan baik dan benar. Dan yang mendengarkan juga tidak bingung, tidak membingungkan. Yang pastinya panjang atau banyak sedikitnya pantun, kalau kita bisa membawa dengan baik dan menyenangkan, pasti orang tidak bosan. Apalagi kalau Anda membawa pantun itu diselingi dengan nyanyi-nyanyi, orang itu pasti tidak bosan. Sehingga sekali lagi, sebelum Anda membuat pantun itu, Anda harus tahu dulu dia punya strukturnya. Kalau pengertiannya kan sudah, pengertiannya paling itu saya sudah jelaskan, sehingga Anda sudah bisa menerapkannya dengan baik, dan Anda juga bisa mengingatkannya dengan baik. Dan hari ini saya mengajak Anda untuk belajar tentang ciri-ciri pantun. Nah, setelah itu, setelah saya memberikan cara-cara untuk atau ciri-ciri dalam membuat pantun itu, Anda sudah bisa mengerjakan pantun dengan baik dan benar. Bahkan di sini juga Anda sangat antusias dalam membuat pantun. Bahkan Anda sudah bisa membuat pantun lebih dari satu. Dan pantun yang Anda buat itu sudah termasuk pantun yang baik dan benar, karena sudah sesuai dengan ciri-cirinya, ciri-ciri dan bahasa yang digunakan dalam sebuah pantun. Sehingga sebentar saya mengajak Anda untuk bermain pantun dan diselingi dengan lagu. Bisa? Coba kita coba. Kita mulai. Silakan. Rasa sayangi, lihat dari jauh rasa sayangi. Dengarkanlah wahai para remaja, Rajinlah belajar sepanjang usia. Ilmu itu pasti ada guna untuk bekal pikiran hari tua. Rasa sayangi, lihat dari jauh rasa sayangi. Hindari semua perbuatan jahat, hindari pula perbuatan maksiat. Ayo kita segera bertobat agar selamat dunia akhirat. Rasa sayangi, lihat dari jauh rasa sayangi. Anak-anak suka bermain udu dimainkan anak yang seumur. Belajar terus tak boleh ragu,
kelak kamu akan hidup makmur. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Padi ditanam oleh para petani, setiap hari mereka berjalan. Ayo belajar dengan tekun setiap hari, untuk masa depan yang lebih gemilang. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang. Ya, setelah Anda membuat pantun itu dan Anda sudah bisa melakukan membawakan sebuah pantun itu dan disertai dengan atau diselingi dengan lagu. Nah, di sini juga nanti Anda bisa membuat pantun itu diselingi dengan lagu-lagu yang lain, boleh lagu yang lain yang ada kaitannya dengan pantun itu yang bisa masuk dalam sebuah pantun yang Anda buat. Apa tujuannya orang membuat pantun diselingi dengan nyanyi? Apa tujuannya? Supaya orang tidak bosan, tidak bosan, tidak jenuh pada saat mereka mendengarkan pantun tersebut. Sehingga tadi saya sudah katakan banyak sedikitnya pantun kalau kita bisa membawakan dengan baik, menyenangkan, pasti orang tidak bosan. Orang ini, tapi pada umumnya orang itu senang dengan pantun, karena pantun ini bukan hanya satu saja jenisnya. Pantun ini banyak juga modelnya, jenisnya. Pantun itu ada pantun lawak, pantun untuk memotivasi. Yang Anda buat ini tadi adalah pantun motivasi. Pantun lucu-lucuan ada. Pantun komedi ada, bahkan jenis-jenis pantun itu intinya pantun ini banyak orang menyukainya. Karena apa? Karena dia punya kata-katanya itu bagus untuk kita bermain dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan belajar pantun ini, bagaimana? Anda senang tidak bermain pantun? Senang tidak bermain pantun? Senang. Sehingga nanti kalau Anda mau membuat pantun lagi, silakan Anda buat dan nanti Anda buat pantun itu dengan teman-temanmu atau orang-orang di sekitarmu. Sehingga untuk materi pantun ini Anda sudah bisa mengerti, bisa memahami. Kalau Anda sudah paham dan Anda sudah mengerti, tugas Anda di rumah silakan tulis di buku tugas Anda di rumah. Tulislah satu contoh pantun. Pantunnya itu judulnya bebas, sesukamu. Yang penting topik besarnya pendidikan persahabatan percintaan. Itu dia punya topik besar, tinggal Anda pilih mau pantun pendidikan kah, mau pantun percintaan kah, atau pantun pantun persahabatan. Pendidikan, percintaan dan persahabatan. Ya, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Julia, saya persilakan. Marilah kita berdoa. Bapa kepada Putra dan Roh Kudus.